Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada syiar santun, pesan pantun kita sebelumnya, kita membahas berlaku puasa dari salah seorang tokoh dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Maka izinkan Al-Faqir pada kesempatan ini kembali kita tanah air tercinta, yaitu Indonesia. Kemudian kita kaitkan dengan ibadah pada bulan Ramadan. Setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda, kemudian diduduki oleh Jepang, bangsa ini, rakyat Indonesia merindukan kedaulatannya. Pada saat yang sama, situasi global sedang bergejolak akibat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 1945. Kekalahan Jepang dari sekutu membuka peluang bagi Indonesia untuk mempunyai kesempatan memproklamirkan kemerdekaannya. Para founding fathers, para founding parent kita, para orang tua pendiri bangsa ini, Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian banyak yang lainnya termasuk para kiai-kiai. Salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Muqti dan sebagainya. Menginginkan hajat yang sama untuk kemerdekaan Indonesia. Dan momentum itu datang tepat pada bulan Ramadan 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Tepatnya pada pukul 10 pagi, Sayyidul Ayyam pada hari Jumat dan Sayyidus Syuhur pada bulan Ramadan, maka diproklamirkan kemerdekaan kita di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tentu hal ini benar-benar bukan sesuatu yang kebetulan, dan bangsa ini mengakui benar kalau tidak karena anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Tuhan yang Maha Esa, maka mustahillah kemerdekaan ini akan bisa ditegakkan di bumi pertiwi. Karena dalam segala hal dibanding kolonial, kita benar-benar adalah negara yang pada saat itu sedang kalah. Salah satu jiwa yang masih berkorelasi dengan Siyamur Ramadan dalam kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah As-Sawmu Junnatun. Puasa itu adalah benteng pertahanan, kemudian diiringi dengan doa. Ad-doa sillah. Doa itu adalah senjata. Doa itu adalah penghubung antara kita bangsa Indonesia dengan Tuhan. Kita bermohon kepadanya akan segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Maka puasa Ramadan mengajarkan kesabaran dan ketahanan yang luar biasa terhadap diri bangsa pada fase-fase awal masa kemerdekaan.
di mana rakyat Indonesia harus menghadapi penjajahan dalam situasi kelaparan, penderitaan yang panjang, dan tentunya sebahagian besar di antara mereka adalah kaum muslimin yang sedang menjalankan Shiyamul Ramadan. Nilai yang kedua adalah nilai persatuan dan solidaritas. Ramadan mengajarkan persatuan dan solidaritas sekaligus solidaritas. Berbuka puasa bersama, saling berbagi, bahu-membahu, bahkan dalam sejarah persiapan ditulisnya atau didiktenya teks proklamasi itu dilakukan pada saat jam sahur Ramadan. Itu satu bukti bahwasannya ada perjuangan berdasarkan persatuan dan solidaritas serta soliditas pada saat itu, karena tidak semuanya mempersiapkan teks proklamasi itu adalah orang yang beragama Islam. Ada juga saudara-saudara kita dari keyakinan yang berbeda. Nilai yang ketiga adalah refleksi dan introspeksi. Ramadan momentum yang tepat untuk memperbaiki diri. Beberapa tokoh perjuangan seperti Soekarno dan Hatta menggunakan bulan suci ini untuk merenungkan langkah-langkah strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Refleksi spiritualnya inilah yang kemudian membantu mereka, para orang tua kemerdekaan bangsa ini, mengambil keputusan di tengah situasi yang sangat penuh dengan tekanan pada masa itu. Lalu yang terakhir adalah doa dan tawakal. Ad-du'a sillatun lil muslimin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Sillatun lil mu'minin, senjatanya orang yang beriman. Maka Ramadan, para pejuang kemerdekaan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik material di tengah segala keterbatasannya, tapi bermohon secara tulus kepada Allah untuk segera keluar dari kungkungan kolonialisme, penjajahan, menuju negara yang berdaulat. Maka anugerah kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan diproklamasikan kemerdekaan tersebut, yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tepat pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Sayyidul Syuhur pada bulan Ramadan, 9 Ramadan 1364 Hijriah, pukul 10 pagi, di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi semangat Ramadan telah melambari para pendiri bangsa untuk menggunakan momentum tersebut memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya izinkan Al-Fakir menyimpulkan santun pesan pantun kita pada kesempatan ini. Mereka membawa ajimat, selipkan di badan, terikat erat sebilah, kucilkan gangguan. Merdeka Indonesia hari Jumat bulan Ramadan, berkat rahmat Allah dan hasil perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.